Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Jemberan Klaten, saya Melita Aprilianti, mahasiswa KKN Universitas Widya Dharma Klaten, Fakultas Ekonomi Manajemen, akan menyampaikan materi tentang strategi promosi. Proker Individu KKN Jemberan 2021. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Tujuan strategi pemasaran: mempercepat pertumbuhan perusahaan, membangun reputasi, meningkatkan brand awareness, membidik pangsa pasar yang tepat, memastikan perusahaan memaksimalkan sumber daya yang Anda miliki. Strategi pemasaran yang efektif: kenali pelanggan dengan baik, melakukan promosi yang tepat, bangun tempat usaha yang strategis, membuat anggaran sistematis, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, buatlah toko online sendiri, memiliki media sosial perusahaan, aktifkan email marketing, menjalankan bisnis sistem dropship, meminta bantuan jasa influencer. Variabel-variabel strategi promosi. Menurut Kotler dan Armstrong, variabel-variabel dalam promotional mix ada 5, yaitu periklanan, advertising, segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan barang atau jasa, penjualan personal selling, presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam rangka mensukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Promosi penjualan, sales promotion, insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Hubungan masyarakat, public relation, membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk memperoleh dukungan, membangun citra perusahaan yang baik dan menangani atau menyingkirkan gosip, cerita, dan peristiwa yang dapat merugikan. Pemasaran langsung, direct marketing, komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar secara khusus untuk memperoleh tanggapan langsung. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi promosi terdiri dari strategi promosi periklanan. Peranan periklanan dalam pemasaran adalah untuk membangun kesadaran terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, untuk menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, untuk membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan untuk membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan lain yang mendukung positioning jasa. Media yang digunakan untuk melakukan pengiklanan antara lain melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, papan reklame, dan direct mail. Strategi promosi penjualan. Promosi penjualan bertujuan untuk merangsang tanggapan pembeli yang cepat antara lain perlombaan, pemberian hadiah, kombinasi penawaran, kupon, dan pemotongan harga untuk konsumen. Perusahaan dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru, mendorong pelanggan lebih banyak, menyerang aktivitas promosi pesaing, meningkatkan impulse buying, dan mengupayakan kerjasama yang lebih erat dengan pengecer. Strategi promosi pemasaran langsung. Dalam penjualan langsung, direct marketing, komunikasi promosi ditujukan langsung kepada konsumen individual dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos, atau dengan datang langsung ke tempat pemasar. Strategi promosi hubungan masyarakat dan publisitas. Hubungan masyarakat, public relation, merupakan strategi pemasaran penting lainnya, di mana perusahaan tidak harus berhubungan hanya dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Strategi promosi penjualan pribadi. Sifat penjualan personal wiraniaga dikatakan lebih luas karena tenaga penjual dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Selain itu, tenaga penjual dapat segera mengetahui reaksi calon pembeli terhadap penawaran penjualan, sehingga dapat mengadakan penyesuaian. Aktivitas penjualan personal memiliki beberapa fungsi, yaitu prospecting, mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka; targeting, mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli;
Communicating memberi informasi mengenai produk kepada pelanggan. Selling mendekati, mempresentasikan, dan mendemonstrasikan, mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan. Servicing memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. Information gathering melakukan riset dan intelijen pasar. Allocating menentukan pelanggan yang akan dituju. Tujuan utama strategi promosi meningkatkan volume produksi dan penjualan. Kesesuaian minat konsumen dengan promosi menimbulkan permintaan terhadap suatu produk. Peningkatan permintaan akan mendorong proses produksi yang diakibatkan kenaikan penjualan. Menarik pembeli potensial. Pembeli potensial tidak akan melakukan pembelian suatu produk dengan kuantitas besar sebelum mereka benar-benar paham dan menyukai produk tersebut. Menambah repeat order. Penerapan promosi yang sesuai dapat membuat pelanggan melakukan pembelian ulang atau repeat order karena diingatkan kembali akan suatu produk ditambah kepuasan terhadap produk. Menumbuhkan loyalitas pelanggan. Contohnya adalah pemberian informasi kebermanfaatan produk, pemberian voucher untuk berlangganan, atau mengakses fasilitas tertentu. Menambah utilitas atau kegunaan. Kegunaan suatu produk akan hilang seiring dengan waktu atau zaman, maka segera dipikirkan strategi promosi yang jitu untuk meningkatkan kembali penjualan produk baik barang atau jasa. Meningkatkan daya tarik. Sudah menjadi kepastian bahwa promosi merupakan langkah untuk meningkatkan kembali daya tarik suatu produk. Membentuk kesadaran. Promosi yang jitu dapat membentuk kesadaran bagi para pelanggan, calon pelanggan atau pembeli potensial, dan dengan menunjukkan kelebihan produk dengan target pasar tertentu. Sebagai pelengkap dan pengalihan terhadap harga melalui promosi yang tepat, maka dapat mengalihkan perhatian konsumen dari label harga yang mungkin dirasa mereka masih tergolong mahal. Memperoleh support dari distributor. Kegiatan pemasaran sangat bergantung pula pada bantuan dari para distributor, di antaranya seperti pedagang besar atau grosir, pedagang pengecer, agen, ataupun maklar. Pengelompokan pelanggan. Membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok dan memberikan perlakuan khusus dapat menarik calon konsumen dan meningkatkan penjualan dari segmentasi tertentu. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.